Coba jujur sebentar, kenapa sebagian orang bisa berjalan melewati makhluk kelaparan, sementara sebagian orang lain tidak tega melangkah sebelum membantu, padahal mereka melihat hal yang sama, situasinya sama, kesempatannya sama. Yang berbeda bukan mata mereka, yang berbeda adalah cara mereka memandang kehidupan. Hari ini kita akan membongkar satu tindakan kecil yang sebenarnya mengungkap kualitas hati manusia. Bukan tentang kucing, bukan tentang hewan. Ini tentang siapa diri kita ketika tidak ada yang melihat. Dan mungkin tanpa sadar, pembahasan ini sedang menjelaskan tentang dirimu sendiri. Ada konflik menarik dalam diri manusia. Logika berkata, itu bukan tanggung jawabmu. Hati berkata, tapi kamu bisa membantu. Logika berkata, ini tidak mengubah dunia. Hati berkata, tapi ini mengubah dirimu. Logika berkata, tidak ada yang melihat. Hati berkata, Allah melihat. Dan disinilah kualitas manusia terbentuk. Bukan pada apa yang dia tahu, tetapi pada suara mana yang dia ikuti. Sebagian orang mengikuti logika yang sempit, sebagian orang mengikuti kesadaran yang luas, dan seringkali orang yang memberi makan makhluk lemah bukan sedang mengikuti perasaan, dia sedang mengikuti pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Bagian pertama, logika yang berbeda melihat kehidupan sebagai amanah. Kebanyakan manusia hidup dengan logika kepemilikan. Ini milikku, itu bukan urusanku, itu bukan tanggung jawabku. Ini logika umum, logika yang praktis, logika yang efisien. Tapi orang yang memberi makan kucing jalanan menggunakan logika berbeda. Dia tidak bertanya, ini milik siapa? Dia bertanya, ini makhluk hidup dan saya mampu membantu. Perhatikan perbedaannya. Satu logika berbasis hubungan, satu logika berbasis kemampuan. Ini bukan soal hewan, ini soal cara memandang dunia. Dalam pandangan Islam, kehidupan bukan sekedar objek yang bisa diabaikan, tetapi amanah yang berada di sekitar kita. Artinya, keberadaan makhluk lain bukan gangguan, tapi kesempatan untuk menunjukkan kualitas hati. Dan orang yang memberi makan kucing seringkali tidak mengucapkan teori ini. Dia hanya menjalankannya. Bagian 2. Mengapa kebaikan kecil terasa berat bagi sebagian orang? Mari kita jujur. Memberi makan kucing itu mudah. Tidak membutuhkan kekuatan besar. Tidak membutuhkan biaya besar. Lalu mengapa tidak semua orang melakukannya? Jawabannya bukan pada tindakan. Jawabannya pada logika batin. Ada 3 penghalang utama manusia terhadap kebaikan kecil. 1. Logika manfaat pribadi. Banyak orang terbiasa bertanya, untuk apa saya melakukan ini? Jika tidak ada manfaat langsung, hati menjadi berat. 2. Logika efisiensi. Sebagian orang berpikir, ini tidak mengubah apa-apa. Padahal perubahan terbesar dalam hidup manusia dimulai dari perubahan hati, bukan perubahan dunia. 3. Logika sosial. Ada yang berpikir orang lain juga tidak melakukannya. Dan disinilah letak perbedaannya. Orang yang memberi makan kucing tidak menunggu sistem berubah. Dia tidak menunggu orang lain memulai. Dia tidak menunggu suasana ideal. Dia hanya merespon kebutuhan yang ada di depan mata. Bagian ketiga, kepekaan. Kemampuan yang mulai langka. Di zaman yang bergerak cepat, manusia semakin sibuk dengan pikirannya sendiri. Kita berjalan cepat, berpikir cepat, memutuskan cepat. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan hilang, kepekaan. Kepekaan adalah kemampuan untuk melihat penderitaan kecil dan tidak mengabaikannya.
Seekor kucing kelaparan bagi sebagian orang hanyalah pemandangan biasa. Bagi sebagian yang lain, itu panggilan hati. Perbedaannya bukan pada mata, perbedaannya pada kesadaran. Orang yang memberi makan kucing menunjukkan satu kemampuan penting. Dia tidak hidup dalam autopilot. Dia hadir, dia melihat, dia merespon, dan inilah pondasi dari akhlak. Bagian keempat, latihan mengalahkan ego dalam bentuk paling sunyi. Ego manusia ingin dilihat, ingin dihargai, ingin diakui. Memberi makan kucing jalanan adalah tindakan tanpa panggung. Tidak ada status sosial yang naik, tidak ada reputasi yang bertambah. Maka setiap kali seseorang melakukannya, sebenarnya dia sedang melatih satu hal yang sangat penting. Kemampuan berbuat baik tanpa membutuhkan pengakuan. Ini latihan batin yang sangat dalam. Karena semakin seseorang terbiasa berbuat baik tanpa dilihat, semakin kuat kemurnian niatnya. Dan kemurnian niat adalah inti dari amal dalam Islam. Bagian kelima, hukum batin. Yang lembut pada makhluk, lembut pada manusia. Ada hubungan yang jarang disadari. Orang yang peka pada makhluk kecil biasanya lebih peka pada manusia. Mengapa? Karena kepedulian bukan tentang objek. Kepedulian adalah kondisi hati. Jika hati terbiasa merespon kelemahan, ia akan merespon dimanapun kelemahan itu muncul. Sebaliknya, jika hati terbiasa mengabaikan yang lemah, ia akan mengabaikan dalam banyak situasi. Memberi makan kucing bukan hanya memberi makan kucing, itu melatih hati untuk tetap hidup. Bagian keenam, teladan dalam kelembutan terhadap makhluk. Dalam ajaran Islam, rahmat bukan sekadar konsep. Rahmat tampak dalam tindakan. Teladan paling jelas dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan bahwa kasih sayang kepada makhluk hidup adalah jalan menuju rahmat Allah. Logikanya sederhana, tapi dalam. Orang yang berharap rahmat, belajar memberi rahmat, bukan hanya kepada manusia yang membalas, tapi kepada makhluk yang tidak bisa membalas. Inilah ukuran keikhlasan yang paling jujur. Bagian ketujuh, kebaikan kecil membentuk manusia besar. Kita seringkali berpikir karakter dibentuk oleh keputusan besar. Padahal, karakter lebih sering dibentuk oleh kebiasaan kecil. Setiap tindakan kecil adalah pernyataan diam tentang siapa diri kita. Ketika seseorang berhenti memberi makan kucing, dia sedang berkata dalam dirinya, "Saya memilih peduli meski tidak wajib. Saya memilih memberi meski tidak diminta. Saya memilih lembut meski dunia keras." Dan pernyataan batin yang diulang akan menjadi karakter. Bagian ke-8. Mengapa tindakan ini terasa menenangkan? Banyak orang merasakan ketenangan setelah berbuat baik secara sederhana. Ini bukan perasaan kebetulan. Ada logika psikologis dan spiritual di baliknya. Manusia diciptakan dengan fitrah untuk memberi. Ketika seseorang memberi, ia sedang berjalan sesuai fitrahnya. Dan ketika sesuatu berjalan sesuai fitrahnya, muncul ketenangan. Maka jangan heran jika tindakan kecil seperti memberi makan kucing terasa lebih menenangkan daripada banyak kesenangan yang bising. Karena satu selaras dengan fitrah, yang lain hanya memuaskan sesaat. Bagian ke-9. Pelajaran besar dari peristiwa kecil. Jika kita rangkum semua yang kita bedah, memberi makan kucing jalanan mengajarkan melihat kehidupan sebagai amanah, merespon kebutuhan tanpa syarat manfaat,
melatih keikhlasan tanpa pengakuan, menjaga kepekaan hati, menumbuhkan kelembutan, membentuk karakter melalui kebiasaan kecil, berjalan sesuai fitrah manusia. Ini bukan tindakan kecil, ini cermin cara berpikir. Dalam ajaran Islam, rahmat bukan hanya sikap kepada manusia, tetapi kepada semua makhluk hidup. Teladan paling nyata dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Beliau mengajarkan bahwa kelembutan kepada makhluk adalah tanda hidupnya iman. Artinya, ukuran kebaikan bukan hanya ibadah yang terlihat, tapi juga rahmat yang dirasakan makhluk lain karena keberadaan kita. Banyak orang ingin melakukan kebaikan besar, tapi melewatkan kesempatan kecil. Padahal seringkali Allah tidak menilai besarnya perbuatan, tetapi hidupnya hati saat melakukannya. Jika suatu hari kamu berhenti lalu memberi makan makhluk yang lapar, dan tidak ada seorang pun yang tahu, ketahuilah, itu bukan peristiwa kecil. Itu tanda bahwa hatimu masih berfungsi. Dan di zaman ketika banyak hati menjadi keras, memiliki hati yang lembut adalah karunia besar. Karena dunia mungkin tidak mengingat kebaikan kecilmu, tapi Allah tidak pernah melewatkannya. Dan mungkin justru dari tindakan yang dianggap sepele itulah seorang manusia menjadi bernilai di sisinya.